ciri-ciri rumah yang terkena santet. Bahkan ketika sakit lalu diperiksakan ke dokter, penyakitnya tidak terdeteksi. Sedangkan korbannya benar-benar sakit. Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Triatenov. Apa kabar teman-teman Triatenov semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenov, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenov. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ciri-ciri rumah yang terkena santet. Boleh Anda percaya dan juga boleh tidak percaya. Di zaman yang modern seperti saat ini, masih saja ada orang yang mempraktikkan ilmu sihir atau santet. Penggunaan santet sendiri ditujukan untuk hal negatif seperti menjatuhkan orang, menyakiti, hingga merusaknya, bahkan sampai meninggal. Cara orang mengirimkan santet sendiri bermacam-macam. Hal yang sering didengar di masyarakat adalah dengan memasukkan paku, jarum, rambut, dan lain sebagainya ke dalam tubuh orang yang dituju. Dalam pelaksanaannya tentu dengan bantuan dukun santet dan jin atau setan. Dukun santet ini yang sudah berpengalaman. Namun ternyata bukan hanya orang saja yang bisa terkena santet. Rumah juga bisa terkena sihir atau santet. Lantas, apa saja ciri-ciri rumah yang terkena santet tersebut? Apakah rumah Anda termasuk dalam ciri-ciri rumah yang terkena santet? Simak ulasan berikut ini sampai selesai supaya jelas dan tidak gagal paham. Berikut ini ciri-ciri rumah yang terkena sihir atau santet. Yang pertama, ada aura negatif. Rumah yang disantet biasanya memiliki aura negatif. Hal itu bisa dirasakan saat melewati rumah tersebut atau sedang mendatangi rumah tersebut. Anda memiliki perasaan yang aneh, tidak tenang, tidak nyaman, bahkan saat Anda melihat dari depan rumah tersebut biasanya tampak suram. Hal ini bisa menjadi salah satu ciri-ciri jika rumah tersebut mendapatkan santet. Saran saya untuk mengusir santet atau jin dan setan yang ada di rumah tersebut yang terkena santet, Anda harus banyak berdoa dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, terasa panas di saat di dalam rumah. Di saat rumah tiba-tiba suhunya panas, sedangkan rumah-rumah lainnya bersuhu normal, tentunya ini sangat aneh. Apalagi jika rumah tersebut sudah dipasang AC atau dinyalakan kipas angin tetapi tetap panas. Ada kemungkinan jika rumah tersebut
mendapatkan santet, dan santet yang dikirim pada malam hari. Perlu diketahui bahwa santet menimbulkan panas karena terjadi gesekan energi. Yang ketiga, rumah tampak menyeramkan. Santet sendiri berhubungan erat dengan makhluk halus berupa jin dan setan. Hal itu yang membuat rumah menjadi menyeramkan. Walaupun makhluk halus tidak terlihat atau gaib, tapi keberadaannya bisa dirasakan. Seperti halnya rumah yang terkena santet, maka rumah tersebut menjadi tampak menyeramkan. Meski begitu, pemilik rumah biasanya tidak menyadarinya. Justru orang lain yang merasakannya. Yang keempat, ada gangguan jin. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas jin adalah mengganggu manusia. Itulah mengapa mereka disertakan dalam praktek santet yang sengaja ditujukan untuk mengganggu manusia. Rumah yang mendapatkan santet biasanya pemiliknya pernah diganggu dengan makhluk gaib tersebut. Misalnya sering mendengar suara aneh padahal tidak ada apapun. Kemudian adanya penampakan yang tiba-tiba muncul dengan rupa aneh hingga munculnya hewan-hewan liar dari rumah yang dikirimkan oleh pelaku santet. Yang kelima, sering bertengkar. Rumah yang disantet tidak selalu menunjukkan hal mistis, namun bisa juga dibuat agar penghuni rumahnya mengalami pertengkaran, bahkan konflik. Bisa hadir dari masalah kecil kemudian menjadi besar. Yang keenam, mendadak sakit. Selain pertengkaran, santet juga bisa membuat penghuni rumahnya ini jatuh sakit. Bahkan ketika sakit lalu diperiksakan ke dokter, penyakitnya tidak terdeteksi. Sedangkan korbannya benar-benar sakit, merasa sakit tanpa tahu penyebabnya apa. Yang ketujuh, makanan menjadi cepat basi. Selain penghuni rumah yang menjadi sasaran rumah yang disantet, juga hal ini ditujukan dari makanan yang mudah basi. Padahal masakan tersebut baru selesai dimasak. Hal ini sebaiknya diwaspadai jika Anda membuka rumah makan. Ada kemungkinan santet itu dikirimkan karena perasaan iri dari pesaing Anda. Yang kedelapan, ada bau busuk. Selain makanan yang cepat basi, tanda rumah disantet biasanya tercium bau busuk. Efek dari santet ini berupa bau busuk yang tidak diketahui sumbernya. Bahkan baunya sering muncul. Ini berbeda dengan bau bangkai yang sudah ketemu bangkainya, misal bangkai tikus, sudah ketemu, tikusnya dibuang, lalu baunya hilang. Tapi kalau yang terkena santet ini berbeda. Jadi baunya ini tidak diketahui dari mana sumbernya. Yang kesembilan, rumah selalu kotor. Padahal rumah sudah dibersihkan, namun rumah selalu tampak kotor. Makhluk halus yang dikirimkan di rumah tersebut memang ditujukan untuk membuat penghuni rumah menjadi tidak nyaman. Salah satunya, rumah dibuat selalu kotor. Saran saya, jika rumah Anda terdapat ciri-ciri di atas tadi yang saya sebutkan,
perbanyaklah beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Bagi yang beragama Muslim, sering-seringlah baca ayat kursi dan taburkan garam kasar di seluruh penjuru rumah. Insya Allah gangguan santet ini akan pergi. Nah teman-teman Triateno, semuanya demikianlah tadi ulasan singkat tentang ciri-ciri rumah yang terkena santet. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.